ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan. Oke, ini guru gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul apa gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis supaya nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadari Marifat Bisnis, ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Nah, kemarin itu teman-teman lagi ramai tentang membicarakan tentang si gembul, viralnya si gembul. Si gembul dari video tadi mengatakan bahwa kitab kuning itu tidak ilmiah dan ditanggapi oleh si Rocky Gerung dengan guraunya. Menurut saya canda, Rocky Gerung mengatakan si gembul. Apa ya gembul? Gembul itu gemar ngibul. Nah, gemar ngibulnya kata Rocky ini gurau. Kalau memang ngibul, ya ngibulnya yang ilmiah. Ini sebenarnya sindiran sarkasme. Kalau ngibul, ngibullah dengan yang ilmiah. Ketika dikatakan oleh si gembul ini kitab kuning itu tidak ilmiah, pendekatan yang digunakan si gembul ilmiah. Ketika ilmiah dikatakan scientific atau ilmiah secara ilmu modern, ya tentu kitab kuning tidak ilmiah. Tetapi gembul ini sepertinya memang sengaja-ngaja konten dengan menjual tentang pesantren, salah satunya kontennya, dan dia situ membuat sengaja, bukan menurut saya, dari tematik di gembul itu bukan untuk memperbaiki pesantren, tetapi sengaja mengambil konten untuk membuat isu agar viral dan YouTube-nya ramai sehingga dia dapat uang yang banyak. Ketika kitab kuning tidak dikatakan ilmiah, pendekatannya ada dua. Ketika tidak ilmiah, betul, ketika diuji dari ilmu modern, ketika diuji dari penelitian tentang scientific, keilmuan tentang ilmu modern, tentang eksakta, betul. Karena kitab kuning itu dasarnya sumbernya kan wahyu yang tidak mungkin normatif dibandingkan dengan penelitian meneliti tentang umpama buah, meneliti umpama tentang benda bakteri, tidak mungkin. Karena kitab kuning itu kajiannya adalah wahyu, Al-Quran dan hadis, yang notabene sumbernya adalah normatif. Ketika normatif, maka risetnya si gembul ini seharusnya menggunakan pendekatan normatif. Kitab kuning itu sangat ilmiah ketika menggunakan sumber yang benar. Tentu menggunakan sumber risetnya adalah apa? Kitab kuning akan sangat ilmiah ketika menggunakan alatnya, risetnya, alat penelitinya adalah nahwu, sorof, dan usul fikih. Kalau si gembul mengatakan tidak ilmiah, maka si gembul ini hanya gemar ngibul. Si gembul hanya gemar ngibul dan pendekatannya tidak menggunakan nahwu sorof, tidak menggunakan usul fikih. Mengapa? Ya karena si gembul ini gak bisa baca kitab kuning, kok mengkritik kitab kuning. Si gembul ini gak bisa baca kitab kuning, gak bisa nahwu sorof, gak bisa balaghah. Bagaimana mau mengkritisi kitab kuning yang tidak tahu, tidak kenal kok mengkritisi. Jadi si gembul ini adalah, menurut saya dan dari konten-kontennya semua mengatakan bahwa si gembul ini adalah memang raja ngibul. Jadi mencari-cari kesalahan dan kemudian dibuat konten, dan kontennya itu agar viral maka dibikinlah diksi-diksi yang kontradiktif. Jadi kalau mengingat zaman Rasulullah, si gembul ini mirip dengan Abdullah bin Ubay bin Talul, tokoh munafik dari Madinah. Abdullah bin Ubay bin Talul itu dulunya hampir diangkat menjadi raja sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tetapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Madinah masuk Islam. Tidak punya masa, dan dia akhirnya mulai ditinggalkan dan akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia akhirnya mencari-cari kesalahan Islam, menyalahkan Rasulullah dan sahabat. Sedemikian rupa karena dengan kecerdasannya itu, disinilah Ubay
Abdullah bin Ubay bin Salul ini mirip dengan si Gembul. Si Gembul ini karena di NU tidak dapat manggung, maka dia mencari membuat konten-konten yang ada hubungannya dengan NU, digoreng sedemikian rupa, dibuat diksi. Maka si Gembul ini menjadi viral. Viralnya karena negatif. Yang kedua, si Gembul ini adalah orang yang mencari-cari kesalahan dan kemudian kesalahannya itu diuploadlah di kontennya. Dan kesalahan itu dibuatlah diksi sedemikian rupa sehingga masuk di traffic dan algoritma, sehingga wajar si Gembul masuk menjadi 1 juta subscriber. Ini digoreng. Salah satunya kontennya adalah menyangkut NU, pesantren dan kiai. Salah satunya. Di samping ada sih pemerintahan. Disinilah si Gembul jadi menjual negative thinking. Kalau memang dia edukatif, dia memang objektif, seharusnya si Gembul dari melihat sebuah permasalahan itu dari segala sisi positif, sisi negatif. Kalau saya sering mengatakan secara SWOT, ya strength-nya, kekuatannya dilihat, weakness-nya juga dilihat, opportunity-nya juga dilihat, ya. Ancamannya juga dilihat, dijelaskan sedemikian rupa, dan dia menyampaikan yang positif-positif. Di dalam Al-Quran sudah banyak dijelasin bahwa orang-orang yang sering mencari kesalahan-kesalahan orang lain itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan orang-orang yang menjelaskan kejelekan-kejelekan orang lain itu diumbar sedemikian rupa, itu ciri-ciri orang munafik. Jadi si Gembul ini adalah orang munafik di era digital. Karena dia menjual kesalahan-kesalahan orang lain, NU terutama dan pemerintah juga. Maka disinilah si Gembul menurut saya adalah salah satu tokoh munafik di era digital. Karena statement-statementnya dia, diksi-diksi yang dia pilih itu adalah diksi yang narasinya negatif thinking dan dituduh obral di channel YouTube-nya. Semoga si Gembul ini dapat hidayah dan si Gembul ini segera menjadi Wahabi yang tulen kalau memang Wahabi. Kalau Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah yang tulen, kalau Syiah menjadi Syiah yang tulen, kalau menjadi Nahdiyin menjadilah Nahdiyin yang tulen. Atau menjadi dirinya Gembul sendiri. Tetapi si Gembul ini sekarang sudah mulai tidak laku. Karena orang sudah pintar membaca, dia hanya menjual kelemahan-kelemahan, dia hanya menjual diksi-diksi untuk kepentingan kontennya. Ini sudah banyak para santri, pada kalangan kiai, dari orang-orang cendekiawan sudah memahami bahwa si Gembul ini hanyalah mencari makan, mencari sesuap nasi dari jualan konten, menggoreng isu-isu sosial yang terutama masanya banyak. Terima kasih, semoga si Gembul mendapat hidayah dan segera tobat, dan atau kalau tidak tobat dia memang menjadi kritisi yang hebat, memberikan narasi dengan diksi-diksi yang positif. Terima kasih. Salam Ma'rifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.